Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sastra untuk kita semua. Halo sahabat sastra, apa kabar dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, pada hari ini saya ucapkan selamat datang di Siniar Sanggam, ruang dengar yang menyuarakan denyut sastra dan budaya dari berbagai sudut pandang Nusantara. Di episode ke-10 kali ini, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekaligus menggelisahkan. Apa itu? Yaitu ketika sastra tak lagi bergema di ruang kelas. Nah, kita tahu nih bersama bahwa sastra semestinya jadi jendela untuk melihat kemanusiaan, ruang renung, ruang tumbuh bagi mahasiswa. Tapi realitas hari ini menunjukkan gejala-gejala yang berbeda, minat terhadap sastra sudah mulai menurun, ruang kelas juga menjadi hening dari perbincangan yang semestinya sastra itu semakin hidup. Nah, untuk menggali lebih dalam ihwal ini, kita sudah bersama seorang narasumber yang tidak asing lagi di dunia akademik dan kesusastraan di Indonesia. Siapa beliau? Beliau adalah seorang dosen, peneliti, dan sekaligus pegiat sastra yang telah lama mengabdikan dirinya pada pengajaran dan pelestarian sastra di kampus. Kami ucapkan selamat datang Ibu Dr. Rozia MA. Halo Ibu, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Apa manggilnya kabar? atau Ibu? Boleh dipanggil Pak juga boleh, dipanggil Ibu juga boleh. Secomfortnya Ibu Rozia aja nih. Siap, Adinda boleh juga ya. Boleh, boleh. Baik, Adinda. Sehat Terima kan? kasih. Alhamdulillah sehat. Nah, di sini saya akan mau mengundang Ibu nih sebagai narasumber kita ya. Udah kita tunggu-tunggu nih temanya menarik banget ya. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu nih karena pertama nih saya join sebagai host di Siniar Sanggam dan juga mengundang Ibu. Halo Ibu, salam kenal. Oh, salam kenal. Saya Ibu dari di Medan. Medan ya? Jauh. Ya, Ya, saya dari Riau. iya. Ya, kebetulan kita punya teman yang sama nih dengan Ibu Wilda ya. Iya. Oh, satu universitas. Iya, kami satu kelas. Nah, jadi saya di siniar Sanggam ini, saya betul-betul antusias nih. Apa sih sebenarnya forum ini? Ternyata betul-betul mau menghidupkan sastra gitu ya. Jadi sekaligus saya mau banyak kenal nih sama jejaring-jejaring para narasumber yang keren-keren. Ini dua episode ke-10. Kita doain ya siniar Sanggam nih semakin keren tema-temanya nanti. Ya, Baik Bismillah. Ibu, terima kasih sebelumnya kami ucapkan sudah hadir, mau berbagi bersama kami di Siniar Sanggam. Jadi Ibu, bisa kita mulai ya Bu ya? Boleh. Oke, mari kita mulai nih perbincangan kita ini dengan membuka ruang refleksi, bukan hanya sekedar memahami kondisi, tapi juga ingin merancang harapan. Nah, untuk yang pertama sekali nih Bu, kita mau refleksi sejenak ya. Menurut Ibu nih, saya mau tanya nih sama Ibu nih, kalau kita runingin sama-sama, menurut Ibu, kapan sih terakhir kali sastra itu benar-benar hadir sebagai pengalaman emosional dan intelektual di ruang kelas, tapi bukan sekedar bahan ajar ya Bu ya? Monggo, Bu. Saya mulai mengajar itu 2010. Kalau kalau cerita kita belajar di waktu tahun 2004, 2005, 2006, 2008 itu sangat hidup di pohon-pohon, di bawah pohon rindang, di mana sastra itu hidup. Eh, banyak mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia itu selalu berdiskusi tentang pemaknaan puisi, tentang cerita novel, berbagi ilmu terkait novel. Tetapi ketika masuk di kampus itu saya mulai mengajar di tahun 2010, aktif sastra itu di 2011, itu masih aktif. Saya melihat mahasiswanya kalau ketika saya bertanya, em, siapa yang sudah baca novel? Sekitar 10, banyak yang angkat tangan.
Saya turunkan banyak yang angkat tangan. Misalnya 8 angkat tangan banyak. Bahkan minimal mereka baca 5 begitu. Untuk novel ya. Em, tapi di sekarang ini 2 tahun terakhir lah saya mengajar lagi. Ada yang baca 10 novel, tak ada yang angkat tangan. 9 tidak ada. 8 tak ada. 5 muncul satu. 4 muncul agak 2 3. Satu agak banyak. Terus saya tanya, satu novel ini kenapa? Karena diwajibkan Bu ketika mata kuliah teori sastra misalnya. Diwajibkan membaca ini satu novel. Oh, jadi saya langsung paham. Oke, Bismillah dalam hati saya kan. Itu Bu. Jadi pernah aktif dulu, pernah hidup, saya pengen karena begini. Dengan membaca novel, kita membicarakan apa isinya. Setelah membaca, kita bicarakan apa yang ada di dalam situ. Lalu kita dapat pengetahuan. Kita juga sambil mengajar pengetahuan. Eh, Orang ini bicara novel A, novel B, novel C, D. Sekali kita duduk, itu bisa kita banyak dapat pengetahuan, terutama bagian cara menyelesaikan masalah kehidupan ya, baik itu rumah tangga dan semuanya ada di sana. Terutama novel-novel percintaan, misal orang yang mengatakan kurang bagus, tetapi sebenarnya kalau kita mau mengambil hikmah dari novel itu, dapatlah cara menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi ketika beberapa persoalan diselesaikan dan kemudian disampaikan dengan baik oleh masing-masing pembaca itu tadi, maka terjadilah pengetahuan yang lebih begitu, Bu. Jadi pernah hidup di ya last mungkin 2014 lah gitu, saya ingat 2014 2015. Berarti ini sudah mulai menurun ya hasratnya ya Bu ya, gitu. Ya, sepertinya begitu, Bu. Ini sama nih terkait dengan pertanyaan yang lalu. Jadi artinya Ibu ini sudah mulai merasakan hampa gitu mengajar sastra karena minimnya resonansi dari mahasiswa. Jadi kalau memang ada tuntutan dari mata kuliah tersebut, berarti itulah harus dibaca ya gitu sama Ya, mereka. baru Tapi satu kalau hal. iya betul. Dari kesenangan sendiri, ketertarikan kayaknya minim banget sekarang ya Bu. Kita perlu tahu itu Ya. sebenarnya kenapa ya. Padahal banyak representasi kehidupan dari sastra itu dimunculkan. Nah kebetulan nih saya suka banget Hmm. dengan novel-novel yang menceritakan kehidupan dan pengalamannya. Ya jadi Hmm. apalagi ada budaya patriarki, tapi sudah mulai pelan-pelan tersisihkan dengan perempuan udah banyak bereksistensi gitu ya. Ya, Mestinya ya, ini betul. makin ya kan Bu. Aduh, oke. Berarti ini anak ini atau mahasiswa-mahasiswa ini masih butuh apa ya support ya untuk itu ya. Oke Bu. Selanjutnya kita mau tanya lagi nih. Nah, menurut pengalaman Ibu, apakah mahasiswa kini merasa sastra itu seperti sesuatu yang udah asing, nggak relevan lagi dengan kehidupan mereka gitu. Jadi kalau nggak menyajikan permasalahan mereka, mereka nggak mau baca gitu. Silakan Bu. Em, saya tak berani mewakili mereka ya, tetapi yang saya tangkap gitulah dari saya ketika saya mengajar, banyak jawaban yang tapi jawaban yang paling saya ingat itu begini, ngapain repot-repot baca puisi sih katanya kan, udahlah maknanya susah gitu katanya kan. Saya tuh diam gitu kan, emang ada begitu. Kemudian kalau ketika saya ceritakan novel Siti Nurbaya aja gitu ya, emang iya kayak gitu Bu katanya kan. Kan kok nggak lari katanya Kak, keluar dari jalur persoalan yang ada dalam sebuah novel itu. Mereka tidak mencoba melihat apa sih, bagaimana sih situasi saat itu, kondisi saat itu, mereka sudah tidak peduli lagi. Pernah saya meminta mereka itu mencari religiusitas di dalam cerpen-cerpen tentang Gaza begitu ya. Mereka Mm-mm. memahami itu, mencoba mencari itu tipis banget gitu. Cuma sekedar tentang yang ada Tuhannya udah religius begitu. Hampa sekali. Oh, jadi ada satu cerpen itu
menceritakan bahwa tentang pengorbanan seorang ibu, cinta kasih seorang ibu melepaskan anaknya pergi berjuang ke Gaza, em, itu tak dianggap sebagai religius. Ya, yang mereka nggak religius ya cuma sekadar yang sholat begitu ya, mengerjakan. Jadi hampa ya hasil eh, su- saya ketika saya meminta mereka menelusuri religius dalam situ enggak dapat. Yang ada cuma ya tentang sholat ya mengerjakan puasa begitu. Begitulah saya Sesuai melihat. syariat. Jadi kemudian kalau kita telusuri liga, kalau kita pahami relate nggak sih sama kehidupan saya gitu, mungkin ya kalau kita jadi masuk cuma satu bagi mereka yang relate itu masalah cinta. Misal yang suka kecewa gitu ya, yang lagi patah hati, Hmm. itu dia mencari tuh puisi-puisinya yang terkenal. Kalau yang lagi jatuh cinta, coba itu Bu, yang lain nggak. Kalau tentang ke Hmm. orang tua juga mungkin agak masih relate lah, karena pernah memang saya mencoba mendekatkan ke tema eh, cinta anak ke orang tua. Saya mulai dari yang statistik dulu. Saya minta mereka mengkalkulasi biaya pengeluaran kuliah mereka. Saya suruh mereka kalkulasi terus sudah dapat hasil berapa selama mereka 6 semester itu menghabiskan uang orang tua. Lalu saya suruh kaitkan mereka ketika tahu sekian jumlahnya itu mereka sudah merenung. Lalu saya suruh mereka menulis puisi ketika itu untuk orang tua atau menulis pernah juga di beberapa kelas itu saya suruh menulis tentang orang tua mereka. Tulislah. Ada yang sanggup menulisnya dengan baik, ada yang apa adanya, ada yang tak bisa. Karena alasannya ketika itu ada salah satu mahasiswa tuh nggak bisa menulis tentang itu. Kenapa? Ayah saya ngecewakan saya gitu. Padahal sebenarnya itu relate dengan kehidupan Oh, mereka kan. Cuma tak sadar gitu. betul. Mungkin saya sebagai pendidik ya kurang berhasil menyadarkan mereka begitu. Hmm. Gitu. Jadi bisa ini kita katakan bahwa memang mahasiswa ini gitu ya ketertarikannya menulis atau membaca itu yang biasanya paling sering sama cinta-cinta patah hati ya Bu ya. Gitu Itu ya dia. dari pertama perasaan mereka singgung. Mereka mencoba untuk menggambarkan yang sesuatu berbentuk futuristik gitu ya Bu ya. Padahal bisa Betul. kita lukiskan itu atau kita baca Mm-mm. gejala-gejalanya ya. Kemudian juga tentang tadi menarik juga tentang kisah pengalaman dari keluarga sendiri. Mungkin tak bisa diungkapkan karena terlalu pahit atau banyak macam rasa di situ, ya. Iya, iya, benar. Jadi tak sanggup Bu katanya. Udahlah kan saya tak mau nulis tentang ayah saya itu dia. Ayah saya tak layak untuk ditulis. Memang ya udah yang tak layak itu yang harus kamu tulis begitu. Biar tidak jadi contoh bagi orang lain. Justru saya katakan begitu kan. Enggak lah Bu, nggak mau saya Bu katanya. Mereka Padahal itu kan fenomena. iya. Oke, Bu, mantep ya. Nah, jadi benar ya, Bu ya, kalau kita lihat relate-kan ya, berarti mereka ini cuma datang hanya menjalankan kewajiban akademik di kelas sastra itu atau memang ada sedikit yang tertarik gitu, Bu? Ada yang tertarik ada. Tapi Mbak tak lebih dari 5. Dalam misal 35 orang itu mungkin 5. Itu pun harus kita bangkitkan. Yang 30-nya nggak adem ayem aja. Ya, Hmm, kan buat tugas itu karena diwajibkan gitu. oh ya, mungkin pandangannya sastra itu terlalu tradisional atau kuno atau kaku kali ya, mereka berpikirnya begitu. Bisa jadi itu sebabnya, tapi bisa jadi karena mungkin ada beberapa kita dosen sastra ini sulit dalam pemberian nilai. Ada itu juga mungkin pengaruh. Betul ya. Nah, Nah, jadi nilai sekarang kita kan mereka kan kuliah kan tujuannya nilai ya kan. Nah, ketika mungkin benar-benar mereka di benar itu. awal, ketika di awal mereka dapat nilainya rendah dengan sastra ya trauma sampai ke semester atas sudah gitu. Sampai milih skripsi pun nggak mau Oh, gitu kan. iya, susah katanya ya kan. Tapi ya mau nggak mau dijalanin aja supaya dapat nilai yang bagus udah gitu aja. Minimal B ya kan, Bu. Iya. Aduh. Kalau sekiranya ada nih yang
ya kan Bu, itu udah Hmm. apesnya gitu ya. Ya barulah dia akan mengatakan bahwa wajar mata kuliahnya nggak menarik gitu ya Bu ya. Iya, nggak Eh, enak. Tuh. ya, betul. Nah nih Bu, jadi kalau kita lihat situasi yang tadi baru Ibu bilang, menurut Ibu nih sebagai pengajar, apa Hmm. sih cara kita bisa mengajarkan sastra supaya kita ini bisa bertanggung jawab kepada mahasiswa, terutama untuk di karya sastra itu sendiri? Saya mencoba 2 tahun terakhir ini anak terutama Gen Z ya. Gen Z itu gemar sama teknologi ya. Gemar sama teknologi, eh, berbau-bau video, tampil di muka umum itu mereka senang. Jadi saya coba lah, eh, coba mereka membuat tugas itu mencari sastra daerah dari masing-masing kampung mereka tempat lahir, cari cerita ada nggak cerita di sana, lalu ceritakan ulang, buat video, terus gunakan AI kata saya untuk latar belakang di belakang video itu baru aktif, Mbak. Terus nanti akan saya iming-imingkan begini. Nanti saya tampilkan di YouTube saya. Nanti kita tonton. Ah, itu mau bergerak mereka ternyata cepet gitu. Terus saya bilang, saya tampil yang cantik ya, dandan ya, pakai lipstick, pakai apa gitu kan, biar biar bagus nanti biar bisa dikenal. Nanti Ibu share videonya gitu saya. Ah, cepet mereka. 1 minggu tuh udah selesai. 2-3 hari saya kasih. 1 minggu paling lama udah kumpul gitu. Oh iya pula ke dalam hati saya. Tapi kalau saya suruh nulis 1 bulan belum dikumpul-kumpul juga. Betul, betul. Betul itu. Kita harus ada seperti nge-reward, tapi rewardnya yang kayak zaman sekarang ini ya Bu. Saya jujur juga nih kalau ngajar ya. Kalau di sela-sela ngajar bikin konten yang nggak receh sih, tapi masih ada hubungan dengan dunia pengajaran. Seperti di dalam TikTok itu agak sedikit digoyang-goyang sedikit ya, ada dance dan sedikit tertarik. Apalagi kalau mereka membuat presentasi yang saya janjikan sama seperti Ibu nih, ya kan? Hmm, Nanti ya. saya tanya gitu, buat sekreatif mungkin udah banyak software AI yang bisa mendukung mereka. Cakep Bu, cepet siap. Bahkan nggak mau ngegrup tuh tugasnya. Heran saya. Tapi lemahnya Jadi satu, heran gitu Bu. ya. Ketika saya tanya, ketika saya tanya, eh, apa saya suruh ngulang apa yang mereka sampaikan tuh jadi nihil. Betul, betul. Ah, mungkin mereka kan canggih ya. Oh, ini video gitu kan. Ini cara video mungkin membacakan. Ya baca mungkin habis sekedar di mulut saja. Tak melekat langsung di kepala kita. Hmm. Kalau kita kan harusnya sastra tuh ketika baca harusnya melekat. Terus kita aplikasikan. Oh iya ya kayak kayak gini tak boleh nih, bersikap kayak gini tak boleh nih. Berkata kayak gini tak boleh nih, jadinya begini. Dapat Bahkan jawaban tapi mereka nggak tahu juga ya Bu. ya mengulangi laginya itu yang nggak bisa lagi. Aduh, Aduh. bagaimana mau Jadi kita memahami nggak tahu nih. kawan kan gitu. Iya, kita nggak tahu nih salahnya di mana nih ya Bu. Maka seterusnya seperti ini ya kan. Kayak perlu kita teliti terus nih. Ya, Iya tapi di harus. samping itu kita mereka ya dukung mereka apapun ceritanya walaupun ya cara-cara seperti anak-anak gitu jadi ya Bu kita kasih apresiasi untuk ditampilkan gitu ya bedanya nggak pakai panggung aja ya Bu. Bedanya nggak pakai panggung. Karena lebih suka sosial media kan gitu. Karena begini, ada saya eh, mereka terbit tulisan gitu ya. Lalu saya buatkan tahniah gitu ya. Terus saya tampilkan di TikTok saya, kebetulan FYP ya. Oh itu senang banget dia tuh. Bu saya terkenal bu katanya. Dia langsung tuh Bu share suruhnya Iya teman-temannya nonton langsung. tiba-tiba jadi viewernya banyak tuh. Karena Iya begini, kan. ada dua perbandingan, Mbak. Satu video itu tentang penjelasan ilmu-ilmu sastra gitu ya. Misalnya tentang mantra gitu. Saya suruh jelaskan mantra. Satu tuh short video sekitar berapa menit gitu ya. Bagaimana cara membaca novel gitu. Yang short video itu Mbak tembus dalam 1 hari itu tembus 1.400 penayangan. Yang video panjang tadi tentang ilmu pengetahuan di bidang sastra itu baru 7 kali ditonton. Sampai sekarang 7 kali ditonton. Ya sudahlah dalam hati saya kan mereka satu kelas saja tidak saling tonton gitu kan apalagi yang di luar gitu ya kan harusnya kan mereka tahu ini
saya suruh buat video tentang pengertian dari beberapa pendapat ahli itu udah sesuai dengan RPS gitu. Jadi ilmu mereka bisa dapat juga dari situ di samping dari dosen kan dari situ dengan banyak membaca video menonton video itu tadi gitu. Tapi enggak mereka nggak nonton, makanya paling nonton punya mereka sendiri begitu. Ya, berarti kita nih Bu, pas banget. Ibu tadi cerita tentang RPS ya kan. Nah, Iya. jadi ini ada kurikulum sampai dia akhirnya ke arah sistem mengajar. Nah, apakah salah satu faktornya menurut Ibu pendekatan strukturalis formalis atau mungkin historis literal yang masih kaku sehingga relevan kasusnya dengan generasi hari ini sikap-sikap mereka begitu. Sebenarnya kalau masalah struktural itu kan nggak bisa lepas ya Mbak ya. Mungkin Mm-mm. ketika dulu di sekolah itu yang ditanamkan, makanya mereka jadi bosan gitu atau apa, saya pun tak paham. Kita nggak berani Mm-mm. nilai, tapi kita langsung ke universitas saja lah gitu ya. Ketika dalam kelas, kalau cuman mencari sudut pandang begitu-begitu, mereka mungkin merasa kurang relate, kurang pas dan kebermanfaatan ya atau ke kalau saya lebih jadahnya itu mungkin kurang gitu. Jadi jadahnya nggak ada Bu katanya. Jadi kecuali Bu tentang kemakna. Nah, ini puisi ini kita dianjurkan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, kata saya kan ya. Puisi yang ini nak kita tuh dianjurkan menghormati orang tua. Mereka terima. Tetapi harus dari kita, Mbak. Dari Iya. pengajar itu yang memberikan. Mereka nggak mau cari tahu sendiri. Oh ini maknanya sampai kemana? Enggak, tak mau dia. Tapi kalau kita berikan, ya tapi kan dosen kan punya batasan waktu ya. Betul, Menjelaskan betul. satu cerpen aja habis satu kali pertemuan. Lah, seberapa banyak begitu kan? Hmm. Itu dia, Mbak. Ya memang Kalau tuh. itu outputnya mahasiswa ya Bu, menggarisbawahi sebenarnya ini apa nilai utama yang terkandung di dalam karya sastra tersebut, bukannya tugas kita lagi gitu kan, meskipun kita itu tahu gitu, tapi kita supaya mereka tuh bisa menyamakan suara dengan yang kita punya gitu kan, tetapi Hmm. sayangnya itu di mahasiswa itu tadi ya udahlah ibu dosennya aja tuh, bapak dosennya aja tuh gitu. Nah yang lebih sadis lagi nih Bu, itu tuh novel atau beberapa sinopsis cerpen nih misalnya langsung aja di scanning chat GPT. Tahu, Lihat, jangan lagi. iya. Kalau Jadi mau itu lah nilai terkandungnya itu bukan hasil pemikiran pembacaannya mereka, si komputer itu. pernah itu Nah, pengalaman pengalaman saya gini. Jadi saya terakhir tuh saya suruh buat cerpen tentang Gaza. Ada sekitar 37 mahasiswa yang ikut. 6 dari 37 itu Mbak no mungkin ChatGPT. betul. Karena saya turnitin kan 6 cerpen itu tadi namanya sama tokohnya, tokoh Hmm. laki-lakinya sama, tokoh perempuannya. Memang ceritanya beda-beda dikit aja gitu. Oh, ini ChatGPT nih. Tak ada cerita nih bukan karya mereka gitu. Iya, Tapi kita betul. tetap jumpa memang ada satu atau dua paling tidak 10 orang yang benar-benar fokus concern membuat gitu ya. Em, lebih parahnya begini, udah kita cetak nih eh, masuk ke percetakan karya-karyanya tadi sudah diedit nanti masuk. Saya bilang beli karyanya. Pas mau beli Mbak, tak ada, tak sampai 10 orang mau beli, padahal itu karya mereka begitu. Aduh, kan saya bilang kan, berarti tak bermanfaat gitu. Mereka merasa kurang bermanfaat kan. Ini bukan Iya, masalah uang, uangnya terserah kapan bayar, saya bayarkan dulu, saya belikan dulu gitu novelnya gitu. Tapi nanti kalian tapi beli, cicil aja gitu. 3 bulan hmm, gitu, untuk 60.000 3 bulan gitu. Yang beli tak sampai 10 orang. kita yang resah ya Bu ya, bukan Resah mahasiswanya. saya. Oh, saya tanya, tanda tanya, kenapa ya kok mereka tak beli begitu ya? Mungkin itu tak lebih mahal dari harga skincare saya bilang kan. Dan itu bermanfaat untuk kehidupan dia gitu ya. Oh ya Allah, apa salah ini? Apa saya yang terlalu bersemangat mengajar? Terus memang orang tak peduli.
Padahal ibu udah nawarin opsi loh, di boleh dicicil udah kayak Tupperware nih ibu. Ya kan, udah dikasih kemudahan tapi nggak tertarik juga nih ya kan Bu. Aduh, emang aneh tapi nyata ya. Nah, jadi kita lanjutin nih Bu. Ini perubahan ekosistem akademik nih sekarang nih. Menurut Ibu nih, seberapa besar tekanan akademik sekaligus administratif terhadap dosen dan juga mahasiswa turut mengikis ruang eksplorasi bebas ketika berinteraksi dengan sastra? Itu mungkin Mbak, karena kan Mbak sendiri mungkin sebagai dosen juga paham ya. Kita dosen ini banyak 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 tuntutan isi itu isu ini, apalagi mungkin yang pegawai negeri begitu ya, dengan Iya macam-macam benar, yang harus disiapkan. Tapi sebenarnya kalau memang dosennya mempersiapkan dengan baik tidak jadi persoalan. Tetapi dengan kesibukan itu, dosen ini kayak tidak punya waktu lebih eh, untuk menyediakan waktu lain di samping kurikulum yang sudah dijadwalkan itu di waktu lain untuk sekedar berdiskusi dengan mahasiswa begitu ya. Cuma saya selalu membuka diri begitu. Karena saya sudah merasa ada filosofi pendidikan itu sudah masuk, saya selalu begini. Ayo nak kita diskusi nak tentang apa begitu ya. Tapi nggak ada tanggapan dari mereka begitu. Sudah saya sediakan gitu. Kapan gitu. Bahkan di ruangan saya itu selalu ada snack, ada minuman, mau kopi, cappuccino, semua saya sediakan di situ. Saya sediakan juga air untuk merebus gitu kan. Sediakan airnya, sediakan pancinya gitu. Nanti kita sambil diskusi, nggak ada yang mau datang untuk diskusi begitu. Kecuali mereka dalam persoalan punya masalah tugas baru datang. betul-betul yang urgensi kali ya Bu ya, Nah, kasusnya baru. jadi mungkin mereka sibuk kali ya, banyak tugas yang lain, jadi mungkin tidak sempat. Saya mikir positif gitu aja Mbak sementara ini. Atau mungkin salah Ya. salah saya gitulah begitu. Saya lalu menyalahkan diri sendiri aja sih. Saya nggak bisa tidur ya Bu ya. Wah, nggak Setiap bisa hari tidur. memikirkan iya, iya, ini susah sama mata kuliah, kemudian beban tugasnya dan lain-lain gitu. Kita yang harus mati-mati ini. Saya kita dulu sih ingat saya waktu saya kuliah lah ya. Em, Sekelas Marhalim Zaini, kami ada Hari Bekoriun. Saya waktu itu ketika masih saya bilang, Bang, bisa tidak Bang jadi pembicara kami Bang, tapi kami tak punya uang Bang. Mereka itu dengan memang apa ya, penulis yang baik gitu ya. Tak perlu bayar dek. Mereka datang gitu. Kami antusias di bawah pohon aja kami diskusi tentang sastra. Mereka memberikan ilmunya yang luar biasa menurut saya ya, berbagi semangat itu banyak yang mengikuti. Tapi sekarang pernah saya tawari, nak kita nanti ibu akan hadirkan pembicara ini, itu jadi persoalan gitu. Betul. Belum lagi nanti masalah-masalah akademis gitu ya. Segala yang merepotkan lah, entah perizinan dan semuanya itu butuh proses yang panjang, mungkin melelahkan gitu ya untuk sampai ke tahap ini. Tetapi saya pengen tuh kayak begini, kita tuh punya ruang gitu ya, diskusi gitu ya. Tak tak harus bertemu, mungkin via Zoom kayak begini gitu kan. Dapat gitu, Iya oh betul. dapat ini, dapat ilmu dari ini, dari ini. Pembicara sudah menyediakan waktu, tak perlu dibayar, tak apa. Peserta yang tak ada itu persoalannya, Mbak. Harus dipaksa ya Bu ya. Ini saya baru mau ajukan pertanyaan berikut loh, tapi Ibu udah singgung nih. Ya kan? Udah ter apa punya naluri nih Ibu nih. Ini tadi saya mau tanya begini. Memang kampus-kampus ini menurut Ibu nyediain ruang itu apresiasi sastra non formal seperti ada diskusi buku, pementasan kayak Zoom kita kayak gini gitu. Kayaknya masih dikit ya Bu ya. Gimana coba Ibu tanggapin lah. Em, Bergantung pimpinan sih Mbak. Sepanjang ini beberapa kali ganti pimpinan banyak yang menyediakan Mbak, yang tidak menjadi persoalan, nggak rumit gitu ya. Tapi ada juga yang mempersoalkan ketika kita memasukkan namanya kita ada tamu luar masuk ke rumah gitu kan, mesti harus prosedural gitu. Sementara sebenarnya sastra tuh nggak perlu harus begitu ya, masuk eh, masuk saja alami begitu ya, tanpa harus dipaksakan. Oh begini formalitasnya harus begini, wah harus begini tempatnya, enggak kan? Padahal kan
di ruang begini aja kan udah hidup sebenarnya sastra. Itu Mbak yang kurang bagi saya itu yang kurang gitu. Ya, ya, Apalagi kurang ya. menunggu mahasiswa mengajak gitu, Bu. Eh, Hmm, Bu, ayolah Bu, kita diskusi nih Bu, kami tak paham bagian ini. Nggak ada, belum jumpa saya. zaman sekarang Bu, kita yang jemput bola. Kita yang jemput bola bukan anaknya yang nawarin cuma-cuma. Yuk Bu, aduh kalau Iya. Hmm, pasti saya senang banget nih model mahasiswa kayak gitu. Nggak usah lah apa ya dibayar, betul kayak ibu itu ya. Nggak usah dibayar tuh ah, nggak apa-apa. Seneng gitu ngajarinnya ya. Nah, ini pasti nih ada kaitannya mengapa seperti itu, Bu. Pasti karena ada sastra, terus karena adanya budaya instan. Nah, ini saya mau tanyaan sama Ibu. Menurut gitu. Ibu nih, gimana sastra itu bisa bersaing dengan kecepatan budaya visual dan algoritma digital ya yang menyukai hal-hal singkat, langsung instan dan viral gitu. Iya, sepertinya begini. Yang apa ya, shoot video lah kayaknya. Yang atau video sekian sekian 30 detik gitu ya. Tapi dapat apa? Tersampaikan dengan bagaimana Mbak gitu. Kalimat dua Mm-mm. kalimat aja itu panjang untuk lebih kalau untuk dipahami, tapi cuma sekedar dilihat ya kan, dilihat tapi nggak dipahami. Dua kalimat memahami dua kalimat itu di dalam sastra itu kan tak semudah dua kalimat seperti karya ilmiah biasa begitu ya. Tetapi kalau kita munculkan cuma 30 menit, ya dapat dapat apa nggak tahu juga sih, bingung ya gitu kan. Cuma itulah jalannya. Mungkin boleh ada covernya, ada ini. Tapi kalau kita suruh mereka mengapresiasi gitu ya, ini cerpen lah. Terus, oh Mm-mm. ini novel, nah, tolong tolong ajak pembaca membaca gitu ya. Saya suruh mereka buat video itu. Memang ada berhasil sampai 1,7 7 kali penonton gitu ya, yang menonton dalam target. Saya selalu perhatikan target satu hari gitu ya, satu hari satu malam 24 jam itu berapa yang nonton. Itu bisa, tapi ya itu tadi tak tahu isi, cuma tahu novelnya, tahu pengarangnya doang, nggak tahu isinya. Tapi Iya, setidaknya iya. mungkin bisa lah Mbak, terutama yang Hmm. berbicara masalah sastra-sastra tradisional ya, baik itu pantun, pepatah yang ada di daerah mereka masing-masing itu mungkin boleh kita keluarkan, minta mereka menggunakan teknologi yang sekarang, memvideokan mereka apa yang mereka temukan terus tulis, mungkin sebarkan ke media sosial masing-masing. Tetapi dalam sekian banyak itu ada juga beberapa mahasiswa yang tidak tidak dekat dengan, bisa kata TikTok gitu ya. Tak semua Mm-mm. mahasiswa itu dekat dengan TikTok, ada juga yang tidak begitu. Ada yang tidak tahu cara live gitu. Saya sudah wajibkan mereka itu untuk menyampaikan, setidaknya mereka baca jurnal 10, ada yang 10, ada yang 20 jurnal sastra, lalu mereka ungkapkan kembali. Terus di-upload di YouTube atau di-upload di TikTok begitu ya. Saya cuma main dua itu ya. Um, Baru jalan kayaknya. Memang harus tak Itu boleh lepas dari teknologi. beda. Apa Mbak? Itu itu per satu tema dari 10 hingga 20 jurnal itu atau temanya berbeda-beda baru diringkas menjadi satu. Uh, saya biasanya per individu tuh kita ada RPS ya. Ada Hmm. RPS, terus kan satu tema itu misal pantun, ciri-ciri pantun, kemudian pengertian pantun, ya, kemudian puisi tradisional Melayu misalnya, pantun, syair, si A, absen pertama itu pantun, absen kedua itu syair. Mereka cari 20 pendapat ahli yang menulis tentang syair, tentang pantun yang berbeda. Satu orang tuh satu video saya suruh buat. Lalu jadi per individu itu beda tugasnya masing-masing. Jobnya Oh, masing-masing berbeda, suruh angkat, suruh ambil contohnya sampai paham. Nah, mereka akan giliran nonton. Ya, mungkin minggu hmm. ini sesuai ini, temanya ini, nonton videonya si A, si B gitu. Nah, saya katakan begini, Ibu mengajar bukan lagi versi kurikulum lama, Ibu versi kurikulum baru. Jadi
dari mahasiswa untuk mahasiswa, oleh mahasiswa untuk mahasiswa, kata saya selalu katakan gitu. Kalau kalian mau dapat ilmu, dengarlah video yang dari kawan-kawan ini. Kalau tak mau dapat ilmu, itu balik lagi ke kalian. Jadi sampai sampai apatis begitu, sampai apa ya? Udah sampai begitu gitu kan. Mau dapat ilmu, tonton video kawan. Tak mau ya sudah begitu. Ada, karena ketika saya masuk kelas udah nonton videonya si A, si B, si C, enggak. Ada juga yang nonton gitu. Tahu mereka bisa menjelaskan kembali. Kemudian saya juga pengenalan pengenalan tentang sastrawan. Itu minim sekali. Akhirnya saya buat begini, Mbak. Ada 37 mahasiswa itu saya suruh mereka, tapi saya masih koridor masih Riau kemarin ya, karena saya ngajar kebetulan sastra Melayu. Baik, sekarang kita ambil sastrawan Melayu. Si A orang ini, si B orang ini, si C orang ini. Jadi ketika menjelaskan itu, yang lain silakan mencatat, fokus gitu ya. Yang A menjelas, yang lain mencatat. Saya akan langsung buat pertanyaan, Mbak. Langsung di kelas itu juga, hari itu juga langsung buat pertanyaan, langsung dinilai. Jadi baru terasa menyimak mereka. Kemudian saya nilai ya, langsung bagi kertasnya, si A ini tadi profilnya bagaimana, terus oh ternyata mereka tak menyimak, yang pertama tak menyimak gitu kan, dapat udah nilainya 20, ini kita jadikan nilai kuis, kata saya kan. Enggak Bu, nah itu trik saya kan. Minggu keduanya baru serius mereka nonton kan. Nyatat gitu kan. Dah saya pertanyaan lah, dah mulai dapat dah 80, 100 gitu kan. Minggu ketiga saya gitu, baru jalan. Jadi memang harus kita sebagai dosen mungkin kayaknya harus lebih cerdas lah ya. Saya sendiri dengan tadi kehampaan itu, mengingat yang lalu, saya coba ini kayaknya saya yang harus gercep nih. Kalau saya nggak gercep nggak jadi nih. Itu dia. Betul ya. Jadi betul apa walaupun kita agak sedikit capek ya Bu ya gitu kan udah kita Oke. kasih yang tuh di situ juga kita periksa gitu tapi demi-demi lah gitu ya supaya masih bisa ngerjainnya, ngapresiasinya gitu, dapat nilai yang sesuai apa standarnya juga kayak gitu. Karena kalau kita pun cuman ngasih tugas kayak gitu aja ya makin mereka cuman ngandalin itu tadi seperti ChatGPT atau yang lain-lain atau mereka sama sekali nggak menyukai ya Bu ya jadinya. Ya, kayak Betul beban. ya. Iya, dosen A tuh banyak tugas, dosa malas masuk sama ibu itu katanya. Banyak tugas. Benar, benar, benar. Nanti nggak ada tugas dikomentari juga ya kan, Bu? Ya, itu cuma masuk aja tuh katanya. Tapi nanti ujian nilainya rendah katanya kan. Katanya kayak gitu ya kan. Ada yang ngajar-ngajar aja ya kan. Udah pokoknya nggak ini nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangannya katanya Ya nggak kan. ada tantangan gitu kan. Giliran ada tantangan katanya repot gitu. Ya, jadi kayak Jadi kitanya harus bersyukur aja lah Mbak. iya. Kayak kita tuh harus mempelajari karakter juga sekalian ya mahasiswa ini ya, Bu ya. Benar. Sesuai lah dengan sebenarnya sastra itu kan sebagai ruang emosional ya kan. Kecerdasan emosional sebenarnya di ruang sastra itu. Jadi saya balik lagi ke filosofi sastra itu sendiri, nggak boleh marah kayaknya, nggak boleh apa ya, nggak boleh putus asa kayaknya kalau kita melihat kita tidak disukai, kita tidak disenangi, tapi harus tetap berkarya, harus ngajak orang berkarya, memang harus begitu. Betul, betul. Jadi menurut Ibu nih, mungkinkah jadinya sastra itu harus bisa menyesuaikan diri atau justru perlu mempertahankan wataknya yang kontemplatif? Dari tadi kita cerita begini. Ini agak sulit pilihannya ya. Kalau untuk konteks keagamaan, kalau menurut saya perlu dia menetap Hmm. pada yang dasar. Tapi kalau misalnya masalah percintaan, masalah kehidupan, mungkin kita harus sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, begitu, Mbak. Ada Berarti tak semua hal itu harus kita sesuaikan kondisi sekarang. Karena kan kalau persoalan itu menyangkut keyakinan, keimanan itu harus tetap, boleh sih kaku nggak apa-apa gitu. Boleh sih kalau mengetahui karakter Melayu atau keaktifan apa ya, keyakinan keimanan orang Melayu itu kita harus baca Tenas Effendi, kita harus baca, harus dengar Gurindam 12, itu boleh kaku. Tetapi untuk yang cinta-cintaan dan ini ya bolehlah ikut sesuai Gen Z gitu ya. Mau pelakor yang di depan ya terserah gitu mereka. kayaknya itu yang perlu kita bilang ke mahasiswa ya, Bu ya, supaya mereka
ya kuat gitu mendalami sastra ini. Baik, ini kita masuk ke selanjutnya nih Bu, tentang identitas, kegelisahan sama sesuatu yang baru. Sastra ini kan sering disebut sebagai jalan pulang ke diri kan Bu. Nah, apakah menurut Ibu mahasiswa hari ini kehilangan ruang diri untuk bergumul gitu dengan kegelisahan eksistensi mereka lewat karya sastra? Eh, mungkin begini, Bu. Mereka itu sebenarnya kan ada sebagian itu yang minat sastra. Tetapi kan keminat minat mereka sastra itu kan mereka juga harus mengerjakan tugas yang lain kan gitu ya. Sehingga tidak punya waktu mereka untuk mengerjakan dan tidak punya waktu juga mungkin untuk berdiskusi. Padahal mungkin mereka juga ingin gitu ya. Tetapi di samping itu ada juga eh, penetapan kurikulum yang terlalu banyak begitu yang 100 lebih SKS itu yang tak dengan tuntutannya masing-masing tugas gitu ya, semua dosen itu kan nuntut tugas gitu ya, mungkin mereka kekurangan waktu. Dengan waktu ya, biar lebih dalam Ibu ya. Iya, itu Karena mungkin persoalan mereka. ada juga beberapa mata kuliah yang menurut kita itu bukan nggak penting ya Bu ya, tapi ada yang lebih penting lagi begitu ya. Nah, Tapi itu jadi penting lagi itu. jadinya ya Bu ya. Jadi terbebani begitu. Kita kan memang apa ya, mata kuliah walaupun kita bisa program studi pendidikan bahasa Indonesia kan, tapi juga ada harus yang lain gitu kan, yang mata kuliah lain yang mungkin terkait atau dipaksa dikaitkan gitu ya kan. Ya sudahlah ya, kita pun nggak bisa ngerubah ini ya. Tetapi kalau di dalam kurikulum pengajaran itu dosen kan punya kebebasan. Oh, ini kayaknya bermanfaat, ini tak bermanfaat. Tetapi kan Ya, sesuatu yang bermanfaat menurut dosen itu kan belum tentu bermanfaat untuk mahasiswa kan. Untuk iya, menyatukan dua hal ini dua hal yang apa ya, sesuatu yang sulit ya gitu, menyatukan dua hal ini. Tapi ya balik lagi kepada ketulusan dan keikhlasan kita mengajar sih Mbak, mendidik gitu ya. Bu dokter ini. Saya harus banyak berguru nih sama Bu Dokter Rujia nih. Nah, kalau kita tak tulus gitu ya, mungkin kita tuh ambang-ambing. Ibu Contoh aja mau beginilah ya, kayak saya kalau membimbing skripsi gitu ya, nak kamu mau neliti apa? Saya nggak akan pernah mau masuk. Kamu harus neliti ini ya, nggak mau saya. Tapi mereka mau hmm, itu, oh kayaknya ini kamu kurangnya bagian ini nak gitu. Kecuali mereka datang dengan tangan kosong, Bu, saya nggak tahu mau neliti apa. Itu baru kita bisa masuk gitu. Termasuk juga oh, menguji. Saya nggak pernah mau, nak kamu tuh bagus, kamu pinter, kamu neliti itu nggak mau saya. Saya lebih suka, oh ya ini bagus, nah ini kira-kira di sini udah paham belum? Apa yang perlu ibu bantu? Saya harus selalu menanyakan begitu. ya. Tak mau campur Ini urusan mereka. sekalian saya mau kasih juga nih apa sedikit apa namanya motivasi nih buat yang dengar sobat-sobat senior sanggam. Masuk jangan lupa di kelas Ibu ini, ayo mahasiswanya Ibu nih. Ini keren nih Ibu ini. Tapi mungkin saya kenanya tuh kalau di apa Mbak? Saya kan tipikal orangnya penuh lebih ke menulis ya, kurang dalam berbicara tuh nggak suka terlalu banyak, mungkin di kelas itu lebih ke action. Saya itu sebenarnya seperti itu. Itu juga mempengaruh. Mungkin kalau dosen sastra itu penceloteh atau pandai apa begitu, mungkin akan jadi menarik. Kalau saya berpikir malah berpikir, oh kayaknya begitulah ya. Orang yang celotehnya banyak gitu ya, oh ini kayaknya sastra jadi menarik. Harusnya dosen sastra ini kalau di ini harus penceloteh lah gitu. Ini kayaknya tipikal-tipikal saya tuh Bu yang tukang celoteh. Cocok Bu, jadi mereka tuh have fun mungkin gitu. Tapi kan kehidupan tuh kan tak have fun terus kan, ada yang Betul. lemah gitu, ada yang perlu penyelesaian gitu, ada perlu perenungan. Nah sastra itu sendiri kan perenungan, hasil perenungan. Lah kalau ketawa terus kapan merenungnya kan gitu ya. Aduh. Tapi mungkin harus kolaboratif lah. Ini yang ya apa, mungkin kalau dapat yang kolaboratif, yang dosen serius, perlu yang candaan banyak. Jadi mungkin mungkin bermanfaat untuk kelas. Mungkin kelas bisa hidup. Saya selalu Mantap.
mau nyalahin mahasiswa sih, saya selalu nyalahin diri saya. Apalagi yang kurang ya, gimana ya? Terus ini gimana ya supaya mereka nggak mencontek, bagaimana ya supaya karyanya tidak AI, gimana ya? Selalu Mbak harus berpikir terus. Tapi itulah mungkin tugas kita sebagai apa ya, lumrahnya sebagai seorang pendidik. Kalau pengajar ya Benar. mungkin aja sebagai pendidik ya itulah sampai Saya mereka itu. Ya, nih mahasiswa nih, kami nih nggak bisa tidur nih kalau kalian nggak bisa mengikuti pelajarannya ya kan, apa mata kuliah iya sastra. benar. Jadi kami bukan enak-enakan ngasih tugas nih, bukan enak-enakan nyuruh ini itu ya kan Bu ya. Iya Ikut juga betul. dengan mahasiswa gitu, tanpa disadari mahasiswa gitu ya kan Bu. Jadi Bu, kita mikirnya kan. jadi Bu, Ibu nih punya tips nggak gimana kita bisa membangkitkan kembali kepercayaan mahasiswa bahwa sastra itu bukan sekedar bahan kuliah gitu, tapi jendela untuk memahami dunia dan diri sendiri gitu. Eh, pertama kita mengajak mereka menyentuh mereka masalah kehidupan pribadi. Intinya mungkin orang seperti tema yang sebelumnya saya jelaskan, ketuhanan, eh, kemudian orang tua, kemudian tentang cinta, eh, harus masuk pelan bagian cinta ini nanti Mbak. Di bagian cinta ini lah bisa masuk, em, boleh dari cinta ini tadi menyebar. Oh, oh ini kita akan sampaikan. Ini tak boleh nih, cinta sama suami orang nggak boleh, cinta sama istri orang nggak boleh. Itu mulai masuk ilmunya. Tapi kita suka dulu. Gimana siapa yang kamu suka? Atau saya pernah yang keempat itu begini, em, masalah marah. Kamu pernah marah nggak sih sama orang? Saya tanya gitu ya. Temanya tema marah gitu ya. Pernah Bu. Kamu pengen lakukan apa tentang itu? Saya pengen pokoknya begitu ya. Ya udah, kalau kamu mau bunuh orang tuh, kamu mau siksa, coba kamu siksa, coba tulis gitu saya kan. Jadi, Mbak, Hmm, iya ya. pas mungkin emosi mereka. Itulah yang. Tapi kalau cinta Berarti negara gitu nggak masuk, Mbak. iya betul-betul. Berarti kita harus menyesuaikan dengan diri mereka dulu, yang terdekat dan mereka dulu. Betul. Supaya Jadi sastra jadi cerminan kehidupan mereka gitu. Itu kayaknya. ya ke orang lain, ke kitanya dulu gitu. Jadi setelah itu dia ketika lulus baru mulai menjajaki yang lain-lain sampai ke orang lain sampai ke masa depan gitu ya Bu. Kayaknya kita perlu Ah, follow up ya, kita kasih alur ke mahasiswa seperti itu ya. ya betul betul, Mbak. Benar-benar. Nah, selanjutnya nih Bu, kita mau cerita tentang transformasi pengajaran dan regenerasi soal sastra. Nah, menurut Ibu nih sebagai akademisi ya Bu, bagaimana menyiasati kondisi yang sekarang ini mengenai sastra? Apakah ada terobosan pedagogis atau pendekatan transdisipliner yang pernah Ibu lakukan? Perlu yang apa ya, gabungan dari berbagai ilmu, teknologi, kemudian beberapa teori. Kalau kita lihat Prof, apa ya, ada Prof, seorang Prof itu sudah mengembangkan, menggabungkan beberapa ilmu pengetahuan sosio, apa namanya, dia bahas religiusitas, sosiologi, religiusitas, kemudian masuk ke ekologi sastra, dia gabung jadi satu begitu. Tapi memang rumit gitu kan. Akan ada proses nampak keterpaksaan, tapi setidaknya dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu, sastra mungkin akan jadi menarik. Misal begini, tentang hitung-hitungan di dalam karya sastra. Hmm, Masuklah ke apa ya, matematika sastra, apa ya, matematika, etnografi, kemudian kalau budaya dengan sastra mungkin dekat banget. Tetapi kalau misalnya masalah si kancil, bagaimana dia kancil itu punya akal yang panjang, terus kalau kita matematis kan gitu ya, ya. kita kaitkan dengan sastra, mungkin itu akan jadi sesuatu yang menarik. Selama masih yang tradisional, kuno begitu,
mungkin belum memberi ruang. Jadi perlu kita dosen juga menambah wawasan dan tidak tidak berhenti untuk membaca, tidak berhenti belajar di situ saja. Kemudian kita juga sebagai dosen perlu terus terang dengan Hmm. mahasiswa. Oh, ketika saya pernah nemukan langsung, Bu, saya baca ini, Bu. Oh, maaf Ibu belum baca ya. Boleh kamu ulas nanti minggu depan mungkin Ibu akan tambahkan lagi. Ya, apa adanya aja, nggak perlu kita paksakan bahwa kita sebagai dosen kita yang paling pintar di kelas, nggak usah. Nggak perlu. Saya selalu begini. Oh, mungkin pertanyaan Ananda ini Ibu perlu tanya dulu dengan ahlinya. Ibu perlu tanya dulu dengan yang Ibu pikir dia orangnya paham tentang ini. Kita diskusikan mau ada. Tetap ada. Tetapi mencari satu atau dua, tiga, lima lagi tuh agak sulit. Cuma ada Mbak, taklah mengecewakan. Jadi yang masuk ke program studi bahasa Indonesia itu tak selamanya mereka tak suka sastra. Ada, mungkin dasarnya itu, tapi tak banyak. Cuman kan PR besar kita adalah bagaimana cara menghidupkan semuanya di hati gitu ya. Bagaimana hidup di ruang kelas itu. Yang tadi tak suka jadi suka begitu. Tuh. Ya, jadi selama ini kalaupun ada transdisipliner itu mungkin ya sosial ya Bu ya lebih ke Hmm. sosial gitu. Kenapa enggak kita gabungkan dengan yang berbau sains gitu ya kan Bu? Ya, Kalau selama berbau ini sains. iya gitu biar jadi Berbau, berbau satu teknologi udah jalan, udah mulai jalan kalau menurut saya. Jadi jadi mereka mendongeng gitu ya Mbak, mendongeng terus belakang itu gambar-gambar mereka buat sendiri agak bagus, memang bagus ternyata. Saya suruh mereka baca dongeng, terus buat gambar-gambar di belakang buat perang-perang pakai AI, jadi mereka tuh. hmm, itu yang perlu dikembangin kita nih ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, bagaimana membangun ekosistem sastra yang hidup di lingkungan kampus tanpa kita harus bergantung sama kurikulum yang ada. Balik lagi Mbak ke kesediaan dosen itu Mbak, ke ketulusan dosen itu sendiri. Eh, Bersedia nggak tidak dia meluangkan waktu ya dalam seminggu paling tidak mungkin 2 jam memberikan ruang, eh, ya tanpa dituntut embel-embel dan bahkan dia harus berkorban gitu menyediakan Iya, konsumsi atau apa agar anak betul. diskusi itu hidup itu kayaknya, dan saya pikir itu nggak berat ya kalau 1 minggu sekali palingan habis 500.000 lah ya kalau untuk konsumsi apa apa, tapi balik lagi mereka ke sana untuk apa gitu, Iya, itu dia. benar. Hmm. Nanti setelah Apa mereka yang sudah forum, baru bisa kita komersilin ya, Bu. Baru kita angkat ya. tapi saya tetap masuk itu bertanya, kamu minatnya apa, Nak? Kamu sukanya apa? Kalau di semester awal tuh kamu punya bakat bagian mana? Saya selalu tanya gitu. Tapi jarang yang menjawab mereka tuh punya bakat sastra. Bu. Iya, itu Hmm. dia. Karena itu tadi karena digitalisasi semuanya itu Bu, ya kan? Jadi mereka ini udahlah ya ada yang instan aja lah, udah ada yang ini kok, udah sedangkan menulis aja pun nggak usah pakai buku lagi diterbitkan ke penerbit, masuk aja ke dalam satu web atau gimana dibayar lagi, ya kira-kira begitu gitu. Nah, jadi Ya. mereka Ya, hmm, saya sendiri mungkin belum bisa mencontohkan baik dengan baik bahwa saya kan pun belum bisa menghasilkan komersil dari tulisan gitu ya. Akibat contoh yang kurang baik itu mungkin mereka saya tetap menyalahkan diri saya aja lah, Mbak. iya ya gimana mereka mau belajar kalau dari kitanya belum punya contoh gitu ya kira-kira ya Bu ya. Begitu, Mbak. Hmm, berarti kita harus banyak jual lagi nih tentang kita nih. Ya. Aduh. Kayaknya kita setiap minggu harus lagi nulis cerpen. Kayak teman Ya. saya bilang, kayak Bu Wilda itu Mbak itu termasuk orang yang produktif. Dia jalan aja kena air hujan aja udah bisa jadi puisinya itu di WA-nya. Cuma mungkin dia belum kumpulkan. Kan ada kita ada kelemahan, ada kelebihan ya. Dia kalau di kampus Bu Wilda kalau bagian puisi termasuk dia yang kalau menurut saya ya saya pandangan saya jagonya gitu. Duduk-duduk dah jadi dia sebuah puisi begitu ya, cepat gitu ya kan. Kalau saya duduk-duduk jajan, Bu. Bukan duduk ngerjain.
Tapi benar, terkait dengan Ibu Wilda ya, yang sudah saya anggap kakak sendiri nih, kadang-kadang beliau itu suka kirim ke saya via WA, ini aku ada puisi baru nih, coba menurutmu kira-kira diksinya cocok nggak, atau bagus nggak gitu ya. Saya bilang, Mm-mm. aduh, satu aja, barisnya aja gitu, saya udah terpukau dengan bahasa-bahasa Saya selalu gitu. kalau suruh baca puisi, saya selalu sodorkan beliau. Bu baca puisi sendiri, saya selalu videokan gitu. Dan memang cocok gitu. Iya, dan kadang Jadi belum. bicara Bu Wilda ya, karena tapi kan kita ngangkat contoh yang baik gitu ya. Saya juga selalu jelaskan, sampaikan mahasiswa. Coba contoh, dosen ini, dia sudah punya karya begini, dia hasilnya. Kalian boleh diskusi sama beliau, tanya gimana caranya begitu. Saya selalu begitu gitu. Iya Kalau betul saya nih lebih ke sobat-sobat. analisis sih Mbak, saya itu lebih ke analisis gitu tipe kalau orangnya begitu. Coba nih saya kita sarankan ya kan Bu, ke sobat-sobatnya Mm-mm. siniar sana. Coba cari nih dosen model seperti ini di kampus kalian, ayo. Yang Ada. istilahnya kadang-kadang seperti Ibu Wilda tadi kita bicarakan, dia itu satu bait saja dia langsung upload ke WA ya, WhatsApp gitu. Hari ini Mm-mm. dia buat jam sekian begitu. Sampai nanti akhirnya dikumpulkan jadi satu gitu. Artinya Mhm. ya chill aja dulu, biar aja satu bait aja dulu pun nggak masalah begitu. Jadi ternyata dari hal yang kecil dulu supaya berkembang, akhirnya apa namanya bisa terus kita lakukan sastra ini gitu. Nah itu yang jarang terjadi ya sama mahasiswa. Ah hari ini dipikirkan, ah malas lah nulisnya, malas lah direkam, malas lah nanti dibentuk lagi gitu. Besok udah lupa. Akhirnya ya nggak punya minat lagi ya kan Bu. Iya, terus karyanya pun bertumpuk-tumpuk hilang. Kita kan nggak bisa, ide itu kan diberikan sekali yang bagus gitu kan. Ketika yang kedua itu nggak akan bagus lagi, nggak seperti yang pertama gitu kan. Iya, tapi kadang-kadang kita kan lagi duduk-duduk aja gitu, terus besit gitu. Bagus nih kata-katanya. Ada orang ngobrol, keluar idenya gitu. Tapi kita nggak nyadarin, Bu. Nah, Iya. nggak kita nggak kita tulis, nggak kita abadikan, begitu. Mm-mm. Terlihat remeh ya, Bu. Padahal Iya, menjual, padahal duit ya kan itu. jual tuh. Aduh ya ampun. Aduh, luar biasa nih hari ini narasumber kita dengan Bu Dr. Ruzia. Saya ngobrol ini betul-betul luwes banget dengan beliau ini ya. Saya pengen nambah waktu. Karena ternyata Bu, itu adalah pertanyaan terakhir. Oh. Ya, Aduh. tapi sebelum itu Bu, saya terakhir nih ya. Bila hari ini ya yang sudah Ibu jelaskan kepada sobat senior Sanggam maupun yang mahasiswa mengapa sastra penting gitu. Apa sih yang bisa Ibu sampaikan dalam satu kalimat? Coba nih, ada nggak terbesit sama Ibu? Ayo. Kalau dalam satu kalimat ya, Ibu benar-benar lebih saya. kalau kalau mau menjalani kehidupan Hmm. dengan baik, belajar dari karya sastra yang baik pula. Nah, coba nih diulangi lagi Bu, biar denger nih sobat senior Sanggam. Kalau mau menjalani kehidupan dengan baik, belajar dari karya ya, sastra yang baik. Oke. Kalau saya, maknai begini, untuk mengetahui karya sastra itu baik kan melalui proses pembacaan yang panjang, Hmm. kan? Sampai kita menentukan, oh ini baik karyanya, ini bagus karyanya gitu kan. Bisa sebagai contoh kehidupan. Nah, kalau kita masih membekalkan diri kita tuh terus mencari yang baik, insya Allah kebaikan yang akan kita temukan. Kan begitu. Betul, mulailah dari hal yang baik supaya dapat sesuatu yang baik pula ya kan Bu. Nah, terakhir nih Bu, terakhir ya. Apa sih doa Ibu terhadap forum-forum seperti senior-senior seperti senior Sanggam ini sebagai jembatan antara dunia akademik, sastra, dan juga generasi muda? Ayo. Pertama, saya berharap, siniar sangkap ini berjalan terus, mengundang pakar-pakar terus gitu ya, yang nanti, eh, saya sebagai dosen juga akan mengarahkan mereka untuk melihat, mendengarkan
pembicaraan-pembicaraan yang ada di siniar sanggam gitu. Kemudian selain siniar sanggam, mungkin di luar sana bisa hidup siniar-siniar yang lain gitu. Yang artinya menyuarakan hal sama begitu. Mungkin ibu di kampus ibu, saya juga di kampus saya punya siniar sendiri gitu. Jadi justru ini sebagai eh, ladang ladang amal kita sama-sama ya untuk mengangkat hal-hal positif lah dari sebuah karya sastra itu supaya menjadi mengajak orang untuk mengarah kepada kebaikan. Begitu sih, Iya, Mbak. pokoknya nih Sintia Sanggem tadi ya kan Bu, kita mulai dari hal yang baik supaya dapat pun yang baik juga. Betul, saya mau pulang nanti nih Bu, saya ceritakan sama kampus nih harus nih bikin kayak gini juga nih. Nggak mau Iya, kalah. jadi dengan Kayak kita gitu. di sini kan saya juga oh ini punya teman baru gitu kan ibu jadi tahu saya jadi tahu ibu begitu. Ya kan? Nah, nanti Ibu juga istilahnya apa namanya meminta kepada mahasiswa untuk nonton-nonton. Saya bawa pulang Ya, dulu nih kepada iya. budekan ini. Nah, tunggu saya ini tonton nih banyak-banyak udah ke yang 10 salah satunya saya nih. Biar dibuat acara begini. Promosi dong, Bu. Oke, baiklah nggak terasa ya waktunya sudah habis ya karena pertanyaannya juga sudah terjawab dengan baik oleh ibu narasumber kita yang luar biasa pada hari ini semangatnya ya walaupun sudah menuju pukul sore nih ya kan. Iya. Baiklah Sobat ya. Kita ucapin terima kasih dulu kepada Ibu Dr. Rozia MA. Terima kasih banyak ya Bu waktunya, kemudian pemikirannya, pemahamannya gitu ya. Nah, jadi demikian perbincangan kita dalam episode ke-10 Siniar Sanggam dengan tema Ketika Sastra Tak Lagi Bergema di Ruang Kelas. Nah, harapannya adalah obrolan yang kita dengarkan hari ini bukan sekedar refleksi, tapi juga sebuah panggilan untuk kembali menghidupkan sastra sebagai denyut kehidupan intelektual dan juga budaya di ruang-ruang akademik. Sekali lagi, Bu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas Terima kasih. pemikiran, pengetahuan, pengalaman yang luar biasa sebagai pendidik penggiat sastra dan juga semangatnya ya yang telah dibagikan kepada kita semua terutama hari ini. Jadi tanpa kehadiran beliau nih ya kita tadi yang awalnya minim ilmu ya jadi akhirnya bisa dapat cakrawala membuka cakrawala ya tersulut semangat kita nih ya untuk terus memperjuangkan sastra di ruang kelas ya dan juga di sekitar kita. Baiklah sobat-sobat Sanggam, semoga perbincangan ini tidak terhenti sampai di sini, tapi tetap mengalir dalam diskusi-diskusi berikutnya di ruang-ruang belajar dan di hati para pemirsa sekalian. Saya Aziza Husda, mohon pamit. Terima kasih ya Ibu ya. Sampai ya jadi teman nih, jadi temannya. Ya, Sampai nanti kita jumpa ngobrol lagi ya. Baik, kita berterima kasih nih pada Siniar Sanggam. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Siniar Sanggam selanjutnya dengan tema suara dan inspirasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam sanggam.